Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Kurniasih tentang pengenalan kurikulum di SMP Negeri 28 Jakarta. Kepada Ibu Diah Kurniasih dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu dan orang tua yang berada di rumah masing-masing. Selamat bertemu dengan kami keluarga besar SMP Negeri 28 dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan PLS, walaupun secara diucapkan selamat buat anak-anakku yang sudah diterima di SMP Negeri 28 ya, sudah menjadi peserta SMP Negeri 28, dan juga kepada orang tua murid yang putra putrinya sudah diterima di SMP Negeri 28. Selamat bergabung dengan kami keluarga besar SMP Negeri 28 Jakarta. Selanjutnya di sini Ibu bertugas dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah untuk menyampaikan materi tentang kurikulum di SMP Negeri 28 Jakarta. Untuk menenangkan sikap dari tugas kita setiap kegiatan, kita awali dengan berdoa. Untuk itu Ibu beri kesempatan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, sebelum dimulai materi atau kita lanjutkan ke materinya, sebelumnya Ibu perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Diah Kurniasih yang nanti akan mengajar mata pelajaran IPS yang pernah Ibu Sri Rezeki sampaikan di pengenal profil SMP Negeri 28, sudah pengenalan guru-gurunya ya. Nah, nanti Ibu akan mengajar IPS terutama kelas 7 C, D, dan E. Ya, sekali lagi kalau untuk kelas 7 A dan B yang mengajar Ibu Indrarini, C, D, E Ibu Diah Kurniasih, dan kelas 7 F dan G Bapak Mamai. Baik, langsung saja kita materi ya. Untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini tadi yang sudah Ibu sampaikan tentang kurikulum di SMP Negeri 28. Apa itu kurikulum? Ya, kita lihat bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya. Jadi, kalau kita belajar untuk mencapai tujuan pendidikan itu harus ada kurikulumnya. Ya. Nah, sedangkan kurikulum saat ini yang kita pakai adalah kurikulum 2013. Kita lanjut. Nah, apa itu kurikulum 2013? Bisa dilihat di slide ya. Bahwa kurikulum 2013 itu merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi atau KBK yang dirilis tahun 2004 tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006 ya, yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang secara terpadu. Sedangkan isi dan konten kurikulum itu adalah
kalau di kurikulum 13 ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, atau sering disebut dengan KI dalam mata pelajaran itu ya. Nah, dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar. Jadi nanti setiap mata pelajaran itu ada kompetensi intinya. Nah, kompetensi itu terdiri dari 4 ya, sering disebut dengan KI 1 itu tentang kompetensi sikap spiritual, KI 2 itu sikap sosial, KI 3 itu pengetahuan, dan KI 4 tentang kompetensi keterampilan. Ya, bisa dilihat untuk lebih jelasnya di layar. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sedangkan kurikulum 2013 itu bertujuan ya untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Itu tujuan dari kurikulum 2013. Jadi intinya dalam kurikulum kurikulum 2013 itu diharapkan nanti peserta didik itu mampu ya atau mempunyai sikap yang terutama itu yang berproduktif, yang inovatif dan kreatif gitu ya, yang mempunyai wawasan yang luas ya, apalagi sekarang dituntut atau belajar dalam abad 21 ya, jangan sampai kita ketinggalan dengan IT gitu ya. Bisa dilihat sekali lagi untuk tujuan kurikulum 2013 ya di slide untuk lebih pahamnya. Ya, sudah ya. Baik, kita lanjut. Nah, dalam kurikulum 2013 itu sendiri ada sistem penilaiannya. Ya. Penilaian apa yang akan dinilai? Ya kan? Yang pertama, sambil dilihat di slide-nya ya. Yang pertama, penilaian sikap. Ya. Penilaian sikap itu teknik penilaiannya itu lewat observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Apa yang diobservasi? Nih contohnya. Di sikap itu kan penilaian sikap kan ada 2, sikap spiritualnya atau religius, dan yang kedua sikap sosialnya. Yang diobservasi dalam sikap religiusnya atau spiritualnya, apakah contohnya, apakah kalian menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya? Ya, itu yang dia dinilai dalam sikap spiritualnya. Dalam mulai belajar pelajaran, apakah kalian selalu berdoa dulu? Ya, nah itu dinilai. Itu adalah penilaian dari sikap spiritual atau religius. Masih banyak indikator-indikator yang yang akan dinilai dalam sikap spiritualnya itu. Ya, paham? Oke, lanjut. Yang kedua, yang dinilai sikap sosialnya. Sosialnya itu akan dinilai tentang kejujurannya, toleransinya, disiplinnya, ya, terus gotong royongnya. Banyak sikap-sikap yang mesti atau dinilai, ya. Nah itu juga diobservasi. Observasinya tadi lewat apakah kalian pas ulangan kalian nyontek atau tidak, ya kan? Nah itu dari kejujurannya,
gitu ya. Pokoknya banyak indikator-indikator yang dinilai dalam penilaian sikap sosial. Selanjutnya, penilaian dalam K13 ya. Kalau tadi yang sudah disampaikan ada KI 3 ya. KI 3 itu berupa pengetahuannya. Pengetahuannya di sini dalam tes pengetahuannya itu bisa berupa tes tertulis, bisa tes lisan, bisa juga melalui penugasan. Nah, selama kalian sudah belajar, sudah mengikuti pelajaran, mau dites nih, sampai di mana kemampuan kalian dalam mengikuti belajarnya, ya. Makanya diadakan penilaian harian, ya. Penilaian harian itu bisa tadi yang Ibu sampaikan, bisa secara tertulis, bisa secara lisan, bisa juga lewat penugasan. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu guru yang mengajar, ya. Itu dalam penilaian kurikulum 2013 yang penilaian tentang pengetahuan. Selain penilaian harian, juga bisa atau ada juga penilaian tengah semester. Ya, kalau sudah mengikuti pelajaran beberapa bulan itu ada kalau dulu ya, kalau dalam KTSW UTS, nah kalau sekarang PTS. Ya, penilaian tengah semester juga bisa tertulis, juga lisan gitu. Selanjutnya selain PTS ada PAS atau penilaian akhir semester, atau kalau di semester 2 untuk kenaikan kelas juga bisa disebut dengan UKK atau ulangan kenaikan kelas gitu ya. Nah, itu adalah penilaian dalam K13 atau dalam kurikulum 13, terutama dalam pengetahuannya, ya. Selanjutnya masih dalam penilaian, apa saja tadi yang dinilai? Nah, itu yang sekarang adalah penilaian keterampilannya, ya. Setelah bisa, kalau kalian sudah mengikuti pelajaran, sudah sampai kompetensinya, ya kan, akan diuji sampai di mana keterampilannya. Nah, dalam penilaian keterampilan ini ya berupa proyek, berupa produk, bisa berupa praktek, ya kan. Kalau produk misalnya kalau pelajaran IPS dalam keterampilannya berupa produk, itu kalian bisa kalian membuat peta, ya kan, secara baik peta yang dari dari kertas yang dihancurkan itu juga bisa itu dibuat peta, ya kan, sampai di mana kalian untuk membuat atau menghasilkan sesuatu ya sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, itu adalah dalam penilaian keterampilan. Ya, nah, itu adalah tadi sekali lagi bisa dilihat ya dalam slide penilaian dalam kurikulum 13. Dan semuanya itu nanti kalian akan dipraktekkan, akan kalian jalani setelah selesai mengikuti PLS ini. Kan hari Kamisnya kan belajar, meskipun sekarang masih dalam keadaan atau dalam COVID, jadi masih belajar secara jarak jauh, tapi tetap dengan mengacu pada kurikulum yang ada, ya. Jadi ini yang Ibu sampaikan ini nanti akan dipraktekkan atau akan digunakan, ya. Baik, lanjut ya. Nah, dalam kurikulum 13 struktur mata pelajarannya, kalian kemarin kan di SD, agak sedikit berbeda di SMP itu, ya. Bisa kalian lihat slide-nya, mata pelajaran apa saja yang ada di SMP yang akan nanti kalian pelajari selama di tingkat SMP. Nah, pelajarannya itu ada 10 ya, sekali lagi bisa dilihat ya di slide-nya. Pelajarannya ada 10 yang terbagi dalam 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, 5 ilmu pengetahuan alam, 6
ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang ketujuh bahasa Inggris, itu dalam kelompok A. Nah, kelompok B itu sendiri yang terdiri dari seni budaya, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga ada prakarya. Bisa dilihat alokasi waktu belajar per minggunya setiap mata pelajaran, ya. Bisa dilihat di slide ya. Untuk agama 3, untuk PKN 3, untuk bahasa Indonesia 6, untuk matematika 5, untuk IPA 5, untuk IPS 4, untuk bahasa Inggris 4, untuk seni budaya 3, untuk PJOK 3 juga, untuk prakarya 2. Ya, itu waktu atau alokasi waktu per mata pelajaran dalam per minggu. Ya. Nah, kalian tahu kan kalau di SD sama SMP berbeda ya. Kalau di SD itu gurunya ada beberapa saja ya. Nah, kalau di SMP gurunya setiap mata pelajaran gurunya berbeda-beda, gitu ya. Nah, itu perbedaannya SD dan SMP dalam pelajarannya. Tapi kalau di SD kan sama, matematika ada, agama ada, bahasa Indonesia ada, ya. Tapi gurunya biasanya satu kan, guru kelasnya kan, guru kelas itu yang ngajar matematika, yang bahasa Indonesia, ya, yang PPKN, gitu. Nah, kalau di SMP tidak. SMP itu gurunya satu-satu, yang ngajar agama, yang PPKN, gitu, dan seterusnya ya. Nah, itu perbedaannya di SD dan SMP. Nah, kalian kan kemarin kan sudah diperkenalkan ya oleh Ibu Sri Rezeki, sekali lagi guru-guru yang mengajar nanti kalian ya selama di SMP Negeri 28. Baik, kita lanjut. Kalian bisa lihat slide-nya ya. Kriteria kenaikan kelas. Sambil dilihat, sambil Ibu sebutin ya satu persatu. Yang pertama, nilai tidak tuntas atau kurang dari KKM itu tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran. Ibu tanya dulu, mata pelajaran tadi ada berapa? Ada 10, iya. Nah, dari 10 mata pelajaran itu tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Kalau 2 masih bisa dianggap naik. Ya, kalau udah 3, 4, 5 dan seterusnya itu tidak naik. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, nilai sikap minimal baik. Nah, tadi kan sudah disampaikan dalam penilaian. Penilaian sikap itu kan ada 2, sikap spiritualnya dan sikap sosialnya. Tadi yang melalui observasi, melalui penilaian diri gitu ya. Nah, itu harus mencapai minimal baik. Ya, nilai sikapnya sekali lagi harus mencapai atau minimal baik. Cukup tidak bisa karena syaratnya minimal baik. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, nah, kalau di kurikulum 2013 itu kan ada ekstra kurikulum pramuka wajib. Namanya wajib itu harus diikuti. Ya. Tadi mau tidak mau harus kudu begitu. Nah, pramuka wajib juga minimal nilainya harus baik. Gitu, ya. Itu syarat ketiga untuk bisa naik kelas ya. Kriteria kenaikan kelas yang ketiga adalah nilai pramuka wajib adalah 3 baik, maaf ya, mempunyai nilai baik. Yang keempat, ketidakhadiran terutama tanpa keterangannya itu tidak boleh lebih dari 8% dari hari efektif ya. Nah, syarat keempat-empatnya ini harus terpenuhi. Salah satu saja nyangkut, ya tidak jadi naik, ya. Gitu. Paham ya? Iya. Perhatikan, ya.
itu ini yang disampaikan itu benar loh, nanti akan kita laksanakan di SMP Negeri 28. Tidak hanya omong kosong, tapi kita benar-benar akan kita laksanakan. Ya, itu adalah kriteria kenaikan kelas. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, sistem belajar yang dipakai atau yang digunakan di SMP Negeri 28 atau yang diterapkan adalah dengan sistem home learning. Ya, Ibu bukan orang Inggris jadi belepotan ngomong bahasa Inggrisnya ya. Home learning atau pembelajaran jarak jauh. Jadi ini PLS-nya masih pakai daring ya. Dan nanti juga belajar selama masih belum ada informasi dari pemerintah atau dari gugus tugas COVID, ya kan, kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya kita laksanakan. Nah itu benar-benar kita sekolah tapi kita di rumah. Tapi tetap juga namanya sekolah ya harus ikutin aturan yang ada di SMP Negeri 28, ikutin kurikulum yang ada, gitu ya. Ya, sistem belajarnya masih dengan menggunakan sistem home learning atau pembelajaran jarak jauh. Jadi ini mungkin buat bunda-bundanya atau bapak-bapaknya yang mendampingi anak-anaknya untuk selanjutnya siapkan saja kuota yang banyak Bapak Ibu, ya kan, karena kita masih belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh, ya. Nah waktu belajarnya dari pukul 6.30 atau setengah 7 ya dimulai belajar. Nanti kalau sudah mulai jangan sampai ada yang bangun siangan ya. Setengah 7 kayak biasa, seperti kalau tatap muka juga kan setengah 7 masuk. Nah ini juga sama, meskipun dari rumah tapi tetap kita waktu belajarnya sama dengan tatap muka, mulai belajar 6.30. Tapi 6.30 itu diawali dulu dengan pembiasaan yang sudah dilakukan di SMP Negeri 28, itu ada tadarus dan bacaan Asmaul Husna. Di rumah nanti dilakukan seperti itu setiap harinya sebelum mulai belajar, ya. Itu. Nah nanti selama ini untuk jadwal selanjutnya akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing setelah hari ini kan hari Rabu ya, hari Rabu berarti terakhir dalam kegiatan PLS. Nanti hari Kamisnya sudah belajar PJJ. Nah jadwalnya akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing, ya. Nah dalam PJJ atau home learning ini, media yang bisa digunakan, kebetulan nih pengalaman sebelumnya kalian di SD ya. Nah kita SMP 28 kemarin, Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP Negeri 28, media yang digunakan yang pertama bisa dengan WA group, ya. Kalian sudah masuk WA group kelas ya, yang 7A sudah ada wali kelasnya, ya. Yang kedua bisa dengan Google Classroom, ya. Yang ketiga dengan Google Form. Ada juga yang menggunakan bisa bertemu atau bisa melihat wajahnya itu dengan Zoom Meeting, ya. Ini bagi yang sudah mendownload ya nanti bisa menggunakan Zoom Meeting. Kalian nanti bisa bertemu, satu kelas bisa bertemu tapi lewat daring ya, tapi bisa melihat wajahnya. Yang kelima juga bisa nih sama kayak Zoom Meeting dengan Google Meet, ya. Ini juga bisa bertemu atau melihat wajahnya satu persatu nanti satu kelas, bisa melihat wajah dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Sambil juga bisa interaksi, bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya jawab, bisa menjawab soal, bisa tanya, Bu saya kurang jelas, gitu, ya. Jadi langsung dijawab.
Ya di WA juga bisa, cuma di WA kan tidak bisa bicara, cuma WA kan WA tuh tulisan. Ada juga Bapak Ibu guru kita juga yang mengajar pakai jitsi.org. Itu juga sama ya, kayak Zoom meeting, kayak Google Meet ya, bertatap muka tapi secara daring. Jadi kita bisa melihat wajahnya. Gitu ya. Dan masih banyak yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, media-media yang bisa digunakan ya. Oke, itulah ya pengenalan kurikulum di SMP Negeri 28 ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi kalian bisa mengerti. Kalau belum paham, belum mengerti, bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 28 Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum